Halo teman-teman, saya Aris. Selamat bertemu kembali di video ini. Nah, di video ini saya akan membuat form tentang pengiriman tugas. Jadi form ini saya memiliki beberapa field yang akan saya mintakan ke user saya. Yang pertama itu nanti ada nama lengkap, kemudian nomor absen, terus ada kelas, kemudian ada mata pelajaran, nama tugas, jenis KD, foto tugas, tanggal kirim. Nah, untuk membuat ini kita langsung saja masuk ke Just App. Pertama, langsung masuk ke sini. Pertama kita pilih modul form V2. Kemudian kita akan pilih ke email siapa atau ke email mana data-data tersebut dikirim. Kita bisa menggunakan beberapa email sekaligus, tetapi dipisahkan oleh tanda koma. Ditulis seperti ini. Kemudian kita pilih enable in app history ini. Kalau kita ingin membolehkan user kita untuk melihat data yang sudah mereka isi. Jadi kita centang di sini, kemudian save. Oke, selanjutnya kita masuk ke fields. Kemudian kita sesuaikan dengan konsep kita sebelumnya. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada judul. Nah, judul ini sendiri kita bisa pakai field jenis title yang seperti ini. Isi judulnya misalnya isi kirim tugas. Kita save. Kemudian kita bisa tambahkan di bawah judul apa perintahnya. Untuk membuat perintah, di sini saya tidak tambahkan tadi. Misal di bawah judul ini ada perintah, kita pakai rich text. Kita bisa kasih nama misalnya perintah. Kita bisa kasih perintahnya apa? Silakan isi data yang diminta di bawah ini. Kemudian kita save. Kita bisa lihat di sini di change. Nah, ini judulnya kirim tugas. Ada perintahnya silakan isi data-data yang diminta di bawah ini. Nah, untuk menghilangkan garis ini, teman-teman silakan masuk ke menu colors. Silakan masuk ke list, pilih list. Kemudian border ini, border dua-duanya ini kita bisa kasih transparent. Kita bisa lihat di sini. Ini sudah hilang. Ini transparan. Kemudian title listnya juga ini kita bisa sekalian kasih transparan. Setelah itu kita kembali ke fitur, kita masuk ke form, kita lanjutkan isi data-datanya. Nah, di contoh tadi di konsep yang kita buat, setelah judul itu ada nama lengkap. Untuk membuat nama lengkap kita bisa menggunakan text input di sini. Jadi kita isi namanya, default value-nya ini bisa teman-teman isi perintah atau teks yang ngajak si user ini untuk mengisi nama lengkap ini. Nah, di sini nanti saya akan meminta user supaya harus mengisi data ini. Jadi required-nya ini dicentang. Oke, itu sudah selesai. Ini sudah bisa lihat di sini nama lengkap. Kemudian berikutnya itu kita bisa lihat nomor absen. Nomor absen kita bisa menggunakan number di sini. Kemudian kita bisa isi nomor absen. Seperti itu. Kita isi minimal value-nya. Misalnya ini 0. Max value-nya sampai biasanya satu kelas itu ada 36. Kita set sampai 50 saja. Kemudian step-nya kita kasih 0. Kemudian default value-nya isi nomor absen. Ini juga required, harus diisi. Oke, setelah nomor absen ada kelas. Nah, di kelas ini kita bisa manfaatkan yang namanya drop down select. Siswanya nanti tinggal pilih saja kelasnya berapa. Kita tambahkan di sini misalnya 10 IPA 1, misalnya seperti ini. Kemudian 10 IPA 2 kita pilih 02, 10 bahasa. Silakan isi di sini 03. Kemudian tambahkan lagi 11, pokoknya seperti ini, 11
IPA 1 misalnya 04, kemudian tambahkan lagi 11 IPA 1, kita tambah di sini 05. Setelah itu kita bisa tadi ini namanya kelas ya, kelas. Kemudian kita bisa isi default value-nya dengan nama kelas, tapi saya kasih kosong saja. Kemudian ini required harus diisi juga. Kita save. Oke, setelah itu, setelah kelas, kita bisa cek lagi mata pelajaran. Nah, mata pelajaran ini bisa kita isi pakai drop down juga. Selanjutnya kita setelah mata pelajaran nama tugas. Nah, nama tugas ini kita bisa menggunakan text input. Tulis di sini judulnya nama tugas. Kemudian ini required juga. Setelah itu jenis KD. Misalnya saya akan gunakan drop down juga di sini. Selanjutnya setelah KD kita punya foto tugas. Nah, untuk foto tugas ini sendiri saya menggunakan gambar picture. Kemudian kita bisa isi di sini foto tugas. Kemudian kita bisa isi max picture allowed ini, artinya jumlah gambar yang diperbolehkan. Kita isi maksimalnya 2. Kemudian teks untuk menambahkan picture ini kita bisa pilih tambah gambar. Teks untuk add another picture, untuk tambah gambar lain silahkan disesuaikan, dan save. Selanjutnya kita punya tanggal kirim. Nah, tanggal kirim ini kita bisa gunakan date atau date and time. Jadi kalau kita mau butuh juga waktunya, silahkan pilih yang date and time, tapi saya akan pilih date saja. Silahkan diisi misalnya tanggal kirim tadi. Kita bisa pilih format tanggalnya di sini, hari, bulan, tahun. Kemudian ini juga required. Kalau kita hanya ingin menentukan beberapa hari saja, misalnya sampai Jumat, kemudian Sabtu dan Minggunya ini kita uncheck. Hasilnya cuma dari Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggunya tetap muncul, tetapi ada garis strip di tanggalnya. Kita simpan dulu. Kemudian kita see change di sini. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman. Ini tadi kirim tugas judulnya, kemudian ada perintahnya apa, nama lengkap diisi, kemudian nomor absennya juga diisi. Nah, kelas ini tadi kita pakai drop down. Ini ada pilihannya. Kemudian sama juga nama tugasnya diisi, kemudian pilihan KD-nya juga diisi. Kemudian tambah gambarnya ini bisa, misalnya. Kemudian tanggal kirimnya. Nah, ini yang saya bilang tadi yang ada garis ini. Jadi kalau ini dipilih, ini tidak bisa karena kita tidak cek di pilihan tanggal tadi. Kita oke. Seperti ini pemanfaatan modul Form P2. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan.